Hiruk-pikuk masyarakat seakan menjadi pelengkap kota yang juga dikenal sebagai kota Daeng pada hari ini. Makassar berkembang menjadi kota metropolitan di kawasan timur Indonesia. Geliat pembangunan terus dicanangkan di kota yang dulu pernah bernama Ujung Pandang. Bagian cerita tentang kota ini dari masa ke masa, mulai dari perubahan dan dinamika kota. Kenangan zaman dulu, sampai bagaimana kota ini menjadi modern seperti sekarang. Belum lagi cerita dari banyak tempat, kejadian, ataupun fenomena di kota ini. Pulau Lakang. Seperti itu orang-orang awam menyebut tempat ini karena wilayahnya yang terpisah secara daratan dengan kota Makassar. Sungai Talo dan Pampang menjadi dua sungai besar yang memisahkan Lakang dengan kota Makassar. Karena terpisah dari kota Makassar, maka untuk bisa sampai ke Lakang, akses satu-satunya yang bisa digunakan ialah perahu. Masyarakat biasanya menyebut perahu ini dengan nama perahu Pinjara. Pinjara ini dapat memuat maksimal 20 orang serta dapat mengangkut kendaraan bermotor milik masyarakat. Dengan menggunakan perahu ini untuk sampai ke Lakang, waktu yang ditempuh sekitar 25-30 menit jika berangkat dari dermaga Kera-Kera yang berada di kawasan Universitas Hasanuddin. Namun jika berangkat dari dermaga yang tidak jauh dari Tol Sutami, waktu penyeberangan lebih singkat, kurang lebih 10 menit. Dari kira-kira ke Lakang itu kenanya 5.000. Jadi biasanya saya mulai ambil penumpang dari Lakang di pagi hari, dan menjelang malam hari saya sudah membereskan kapal. Pulau ini dulu namanya Bonto Malangyere, yang artinya itu orang di pulau bisa dengar suara jauh. Lakang sekarang jadi desa wisata, dan orang-orang datang di sini, dia sebutnya itu Pulau Lakang. Aktivitas penyeberangan ke Lakang juga menjadi salah satu profesi bagi sebagian masyarakat.
Profesi ini dikenal dengan sebutan Papalimbang. Papalimbang ini telah ada sejak 2009 dan telah berlangsung selama 13 tahun. Profesi ini beriringan dengan adanya bantuan kapal-kapal dari pemerintah. Bantuan itu kemudian dilanjutkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Sesampainya di pulau, untuk sampai di tengah pemukiman warga desa, kita harus terlebih dahulu menyusuri jalan setapak. Di sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan dengan deretan pepohonan dan jejeran rumah warga. Di desa ini, kita masih dapat menjumpai beberapa rumah tradisional Bugis Makassar berupa rumah panggung. Terkait dengan Kelurahan Lakang. Jadi Lakang itu terletak di tengah-tengah kota Makassar, di mana dikelilingi oleh Sungai Tarlo. Jadi kalau berkunjung di Kelurahan Lakang itu harus menggunakan perahu bicara karena dikelilingi oleh sungai. Jadi diapit oleh kecamatan sebelah timur itu ada kecamatan Tamalanda Indah, sebelah selatan ada Panakukang, kecamatan Panakukang, sedangkan sebelah barat dan utara ada kecamatan Tamalanda dan kecamatan Paris. Jadi Kelurahan Lakang itu di mana jumlah penduduknya kurang lebih 1.075 jiwa, di mana ada 2 RW dan 4 masing-masing ada 8 RT. Jadi mana jumlah mata pencahariannya itu ada bervariasi, ada yang petani, ada nelayan, ada juga warga yang ada di kawasan tol. Desa ini masih nampak sepi meskipun sudah menjelang siang hari, dikarenakan sebagian besar masyarakat bekerja di luar pulau dan baru akan kembali saat menjelang sore, bahkan malam hari. Daerah pertanian dan kawasan nelayan yang berada di tengah perkotaan ini menjadi daya tarik tersendiri pulau ini. Selain sebagian masyarakat berprofesi di luar pulau, masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai penambak ikan di pulau tersebut. Tambak ikan ini terletak di antara sawah-sawah milik masyarakat setempat. Meskipun desa Lakang tergolong kecil dan terpisah dari kota Makassar, tetapi sarana pendidikan yang layak masih dapat dijumpai di desa ini.
anak-anak di Desa Lakang masih dapat mengenyam pendidikan hingga bangku SMP. Untuk pendidikan yang lebih tinggi, anak-anak ini harus keluar pulau karena pendidikan setingkat SMA belum ada di pulau ini. Untuk melanjutkan pendidikannya di daerah yang paling terdekat, antara lain dari SMA 6, kebanyakan SMA Negeri 17, SMA Negeri 4, dan cuma itu, dan swasta SMA Cokro yang ada. Tapi kebanyakan banyak di SMA 17 Makassar yang ada di Jalan Suci, karena terdekat dengan SMA 4 dengan SMA 6. Nah, selanjutnya untuk destinasi wisata Kelurahan Lakang, karena Lakang itu dijadikan sebagai desa wisata oleh pemerintah Kota Makassar tahun 2011, di mana yang bisa ditonjolkan di Kelurahan Lakang ini antara lain itu ada bunker peninggalan Jepang yang terletak di tengah-tengah kampung, ada area perkemahan, terus ada keliling sungai yang bisa kita nikmati adalah pohon-pohon mangrove maupun pohon nipah. Terus ada makanan-makanan khasnya yang kulinernya yaitu kue-kue tradisional dan makanan-makanan khas yang ada di Kelurahan Lakang. Daya tarik lain dari pulau ini ialah adanya bunker yang tersebar di beberapa titik. Menurut cerita yang beredar secara turun-temurun, dulunya Lakang pernah menjadi tempat pertahanan, persembunyian, sekaligus tempat peristirahatan bagi pasukan Jepang selama menduduki kota Makassar. Dalam rangka bersembunyi, tentara Jepang memanfaatkan kelebihan lingkungan sekitarnya, yaitu pohon-pohon yang tinggi serta susunan pohon bambu itu sendiri. Peninggalan Jepang itu sekitar tahun 40-an, karena pengumuman Nagasaki. Jadi pada saat itu Jepang juga keluar dari sini. Yang awalnya di sini ada beberapa orang yang tinggal di daerah Bangkir. Jadi sangat perhatikan, istilahnya masih mau digali, mau ditunjukkan, mau direhab untuk wisata sejarah. Tapi saya lihat ini pemerintah Kota Makassar, pemerintah ini belum sepenuhnya serius untuk mengurus Bangkir ya. Bunker-bunker ini terletak di berbagai tempat di Pulau Lakang. Ada yang di antara hutan bambu, ada juga yang terletak di antara pemukiman warga. Pada umumnya, bunker ini dijadikan sebagai tempat bertahan dan bersembunyi, dan juga dibangun untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perang. Bunker di Pulau Lakang ini tidak bervariasi, hanya berbentuk lorong sempit, pendek, dan juga gelap. Terdapat 7 buah bunker yang dahulu dibangun oleh tentara Jepang di pulau ini. Tetapi kini hanya tinggal 2 bunker saja yang terawat dengan baik. Sisanya sudah musnah akibat dijatuhi serangan bom oleh sekutu. Ada juga yang tertimbun sampah dan memang sengaja dimusnahkan oleh tentara Jepang ketika meninggalkan pulau ini. Bunker-bunker tersebut dibangun atas kerjasama antara tentara Jepang dan penduduk desa Lakang itu sendiri. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun bunker didapatkan dari masyarakat setempat yang bahkan sampai berpergian keluar pulau untuk mencari bahan yang dibutuhkan. Sayangnya, kesadaran masyarakat pada peninggalan sejarah di pulau ini masih sangat kurang.
Beberapa bunker akhirnya terbengkalai dan dipenuhi dedaunan kering dan lumut karena kurangnya kesadaran masyarakat. Seharusnya warga lebih memperhatikan ketinggalan sejarah di pulau mereka, karena bunker-bunker ini masih dapat dikunjungi oleh generasi mendatang dan menjadi daya tarik tersendiri di pulau ini. Seharusnya pemerintah turut ambil bagian dalam proses pemeliharaan bunker-bunker ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat bergantung pada sawah tada hujan. Selain untuk memenuhi pangan sehari-hari, sebagian hasil panen ini juga dijual keluar kota. Kebutuhan mendasar masyarakat tetap diperoleh dari kota. Misalnya listrik didapatkan dari bentangan kabel yang membentang di atas Sungai Talo. Kalau air bersih di sini alhamdulillah, karena di sini ada PDAM. Jadi PDAM melalui dari Pampang. Jadi di bawah sini Pampang itu ada pipa. Jadi terus perkampungan. Jadi masalah air bersih kita tidak terjadi banyak. Alhamdulillah terpenuhi. Begitu pula dengan listrik juga dari PLN pusat seperti yang ada di kota-kota atau di daerah-daerah lain. Lakang, hari ini dan seterusnya akan menjadi bagian dari kota Makassar meskipun terpisah secara daratan dari kota ini. Peninggalan-peninggalan yang tersebar di pulau ini akan tetap ada jika masyarakat dan pemerintah turut andil dalam melestarikan peninggalan di pulau ini. Kearifan lokal, kesederhanaan, dan ketenangan di pulau ini tidak akan terusik oleh pembangunan yang terus berjalan di kota Makassar.